Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi kali ini tidak membahas buku secara khusus. Sekali-kali saya ingin bicara tentang yang terkait dengan pekerjaan. Jadi judulnya Pajak Bertutur. Pajak Bertutur menyambut Indonesia Emas 2045. Wes, biar kelihatan keren. Oke ya, jadi ada pendekatan, ini latar belakang dulu, latar belakangnya ada beberapa pendekatan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak itu dari beberapa pendekatan. Jadi pelan-pelan bergerak justru ke lebih melebar gitu ya. Kalau awalnya kan pendekatannya pada official assessment ya, awal dulu banget ini ya. Jadi pendekatan pada pemeriksaannya. Pemeriksaan berarti kan kita pastikan laporan wajib pajak itu benar atau salah dari sudut pandangnya pemeriksaan. Artinya kan sudah ada laporan baru diperiksa. Kemudian semakin ke sini bergeser lagi pendekatan pengawasan. Lalu dibentuklah seksi pengawasan yang berisi akun representatif yang artinya dia mendampingi wajib pajak. Jadi mengawasi. Kalau tadi kan periksa udah jadi laporan, bener nggak nih gitu. Kalau pendekatannya pengawasan. Nah, perlahan-lahan sekarang ini justru ke arah pendekatan yang lebih dini lagi, yaitu menyuluh. Menyuluh itu berarti bahkan sebelum menjadi wajib pajak sudah ada edukasi, sudah ada edukasi dan sosialisasi. Nah, salah satunya adalah yang mau saya ceritain pada malam hari ini, yaitu Pajak Bertutur, sebuah program sederhana dari Direktorat Jenderal Pajak untuk bertutur kepada calon wajib pajak, bahkan dari tingkat dasar. Jadi SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Menurut saya ini pendekatan yang menarik. Karena ketika bicara kesadaran itu kan dibangun tentu pada pemahaman yang utuh. Semakin cepat dia mendapatkan informasi, semakin besar potensi untuk mendapatkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi, gitu kan ya. Nah, saya mau ini mungkin kan kita di Putu Buku ini kan semangatnya membangun tradisi literasi. Saya pikir ini juga bagian dari itu. Bagaimana memahami pajak secara utuh. Saya akan sampaikan urutannya. Pertama, SD. Di sekolah dasar tentu kami nggak bisa bercerita tentang pajak adalah, lalu jenis pajak apa saja, bagaimana mengenakannya, karena kan masih sangat dasar. Dan pendekatan kami di sekolah dasar justru seperti storytelling, ya, beberapa materi banyak ya sudah dibuat oleh teman-teman di kantor pusat. Kami biasanya dari tim penyuluh hanya menyampaikan materi-materi yang sudah disiapkan. Storytelling tentang pentingnya kerjasama, pentingnya gotong royong, pentingnya saling membantu. Awalnya hanya itu. Lalu bagaimana sampah biar tetap rapi, tidak dibuang sampah sembarangan. Karena ada siapa gitu. Nah, kan ada pemerintahan, ada dinas kebersihan. Lalu bagaimana itu semua berjalan. Jadi pendekatannya masih sangat umum, tapi mendasar. Memang di beberapa paket materi yang belakangan ini kita sudah sampai ke mencolek dikit tentang pajak, karena memang setelah disrupsi ini ya, informasi demikian masif, anak-anak sekolah dasar pun rasanya sudah kenal dengan pajak. Kita challenge waktu tanya jawab, ternyata mereka banyak yang sudah kenal. Itu sekolah dasar. Nah, sekarang di SMP mulailah kita bicara tentang misalnya mengelola satu kegiatan bersama. Saya di satu anak sekolah mengelola bersama, apa yang harus dilakukan saat kegiatan bersama itu? Oh, berarti kita harus mengumpulkan dana untuk kita kelola bersama. Nah, demikianlah pajak untuk sebuah negara. Nah, gitu. Cara pandangnya masih seperti itu. Nanti ketika di SMA, kita sudah mulai bicara tentang pajak sebagai tulang punggung. Bahkan kalau materi tahun 2022-2023 ini, kita membahas tentang bagaimana pandemi
pandemi yang meruntuhkan perekonomian, dan kita butuh shock absorber ya. Shock pack, kayak semacam shock breaker di mobil gitu yang bisa mantul gitu. Jadi saat kita jatuh kembali naik itu karena apa? Karena kita punya APBN, anggaran pendapatan belanja negara, dan sumber pendapatan negara 70%-nya dari pajak. 70% sama dengan jumlah air dalam tubuh manusia. Jadi sebenarnya pajak demikian penting seperti cairan dalam tubuh kita. Nah, itu di SMA. SMP juga sudah disampaikan tapi sekilas. Nanti baru di kuliah tentu kita sudah bicara tentang lebih teknis lagi. Bahkan bagaimana yang dilakukan kalau sudah menjadi wajib pajak. Kalau di kampus sudah ada ya. Jadi ada kewajiban menghitung, menyetor, melaporkan. Pertama mendaftar dulu. Mendaftar, menghitung pajaknya, melaporkan, menyetorkan dan melaporkan. Itu diperkenalkan aplikasi-aplikasinya. Karena memang di kampus sudah ada program relawan pajak yang kita meminta bantuan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari kampus-kampus yang terlebih yang jurusannya perpajakan untuk hadir bersama kami di saat masa pelaporan pajak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya kan tadi judulnya kan ada tambahannya, menyongsong Indonesia, generasi Indonesia emas 2045. Jadi dalam materi-materi pajak bertutur, kami selalu menyisipkan, ini yang menarik ya, Kementerian Keuangan itu menyisipkan, karena mereka ini adalah calon generasi emas di tahun 2045, persis 1 abad kita merdeka, kan 2045. Nah, itu artinya 21 tahun dari sekarang. Betul ya, sekitar 21 tahun. Artinya kita tanyakan ke mereka usia berapa, tambahkan angka 21 tahun itu, maka bayangkan kalian di umur itu jadi apa. Ini menurut saya satu gaya bertutur yang menarik gitu. Saya suka sekali, saya bahkan melakukan ini di setiap kesempatan ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan kampus. Bahkan ketika ada anak PKL ke kantor kami harus menyampaikan sekilas tentang kantor kami dan pengantar perpajakan. Biasanya ini saya sampaikan agar mereka memiliki arah yang jelas dalam ketika mereka kembali ke sekolah gitu. Gue mau jadi apa? Lalu di 2045 aku sudah ngapain ya gitu. Dan ini menurut saya indah lah gitu. Semakin seru lagi kalau teman-teman bayangkan saat kita merdeka. Wah, ini saya pakai kaos Indonesia. Kita merdeka 1945. Ternyata kata Indonesia sudah ditemukan 1928, Sumpah Pemuda. Itu kan sekitar 20 tahunan kan. 45 dikurangi 28. Padahal sebelum Sumpah Pemuda itu sudah ada Budi Utomo, Kebangkitan Nasional 1908. 20 tahun sebelumnya lagi. Jadi hampir 40 tahunan kata-kata merdeka, kata-kata Indonesia mulai mengkristal sampai dengan kemerdekaannya itu di 45. Nah, dengan Indonesia emas yang hanya tinggal 21 tahunan, ini kan sebenarnya waktu yang pendek kalau kita mundur rentang yang panjang ini. Bagaimana menebarkan pikiran-pikiran tentang Indonesia emas ini ke generasi-generasi muda. Contoh ketika anak SMA yang mungkin usia 16 tahun, itu 21 tahunnya itu 37 tahun. Dia sudah menikah mungkin dan sudah mulai bekerja gitu. Bahkan kalau yang anak kuliahan ketemu kita hari ini, tambah 21 tahun, bisa jadi sudah 40 tahunan. Sudah cukup berumur gitu. Kita butuh yang lebih muda lagi kan, yang menjadi yang awal-awal dia berkarir gitu kan. Karena kita mau menceritakan hal-hal mimpi besar bangsa kita ini. Kalau dari sudut pandang kami para fiskus ya, para pengumpul pajak, kita ingin mengajak mereka menjadi seorang kelompok yang memikul beban negara dengan ikut membayar pajak setelah dia sukses dalam karirnya. Nah, ini kan berarti harus sangat lebih dini lagi kan. Mungkin harusnya di SD kita taruh. Karena kan semakin dini semakin berarti di 2045 dia masih berusia sekitar 30-an, 25 tahun gitu.
Padahal kalau saya kembalikan ke saya, 2045 itu saya sekitar 70 tahun. Iya, hampir 70 tahun. Sudah sangat tua. Yang artinya, gue bisa apa di situ? Nah, kenapa jadi saya terpikir untuk menceritakan ini melalui putu buku? Karena saya merasa saya tidak punya cukup kesempatan ngobrol ini. Kalau Pajak Bertutur, kami programnya hanya program tahunan. Setiap tahun kita turun ke paling berapa sekolah gitu, berapa kampus, nggak bisa maksimal kan. Walaupun kalau kita menyampaikan dengan tepat gitu, tentu mereka akan menyampaikan ke yang lain gitu. Tapi kalau enggak gitu, kalau dulu Budi Utomo atau Hoshokro Aminoto dengan syarikat Islamnya, syarikat dagang Islam, Samanhudi ya, membicarakan hal-hal tentang kemerdekaan, butuh 20 tahun kemudian ada Sumpah Pemuda menemukan bersumpah bersama dengan kata Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, persatuan itu bahasa Indonesia, di 1928, dan di tahun 1945-nya baru merdeka, kan butuh 40 tahun itu. Bisa jadi kita bisa jadi memotong rentang waktu ini. Dengan apa? Kita bayangkan, di waktu itu, media paling hanya koran, radio pun sangat terbatas. Orang-orang terdidik hanya beberapa orang. Saya membayangkan ya, bagaimana Sumpah Pemuda itu terjadi. Jong Celebes dari Sulawesi, Jong Borneo dari Kalimantan, Jong Andalas dari Sumatera, Jong Java dari Java. Bisa bertemu, lalu berkumpul. Dengan media apa mereka? Nggak ada WA, nggak ada email, nggak ada. Dan mereka bisa kumpul dan akhirnya mengolah itu beberapa tahun itu. Kalau nggak salah 2 tahun itu menggodok materinya sampai dengan di 28 Oktober 1928. Sampai dengan jadi Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda itu menjadi titik penting dalam kemerdekaan kita. Kalau sampai panjang butuh 20 tahun, ya memang karena media komunikasinya sangat rumit di waktu itu. Nah sekarang, ya kayak saya bisa diberikan ruang kesempatan di kantor untuk ke sekolah-sekolah, ke kampus, mungkin lewat media ini. Tentu ini akan sangat cepat kita gulirkan pikiran-pikiran ke depan itu. Karena mulai memikirkannya itu adalah satu langkah kita menuju ke situ gitu. Kebayang ya, misalnya gini, seorang tidak akan kemana-mana kalau dia nggak punya tujuan gitu. Misalnya saya mau ke Surabaya, tentu saya harus punya dulu kata Surabaya. Saya punya map ke Surabaya, naik apa, naik kereta bisa, naik pesawat apa. Tapi harus tahu dulu ke Surabayanya. Nah kebayang kalau anak-anak kita yang disebut alay itu kan anak-anak yang melayang-layang itu, karena mereka nggak ngerti dia mau jadi apa gitu. Coba pertanyaan sederhana tentang, kebayang nggak 2045 itu kapan? 21 tahun lagi. Bayangkan kamu jadi apa? Saat kita menawarkan dia membayangkan itu, kita sudah mengajak mereka bermain-main ke 2045 di pikirannya. Baru dia breakdown ke belakang. Kalau di 2045 itu saya ingin menjadi, contoh tadi saya bertemu beberapa anak-anak yang ada, kebanyakan mereka ingin jadi bisnismen. Ketika di 21 tahun yang akan datang. Terus kalau kamu mau jadi penjual, kamu mau jualan apa? Udah mulai mikir lagi kan. Ada yang selama ini dia jualan kosmetik, tak tantang. Kenapa kamu nggak jalan? Bikin. Gimana caranya Pak bikin? Kan itu susah lagi Pak gitu-gitu. Nah, kalau sudah pernah membayangkan mau membuat, tentu kan kita berpikir kan, bahan baku apa? Terus saya membutuhkan orang dengan keahlian seperti apa gitu. Ketika dia sudah berpikir seperti itu, kalau dia tidak mampu secara chemical dan sebagainya dia nggak mampu, tentu dia akan mulai mencari orang yang tahu komponen atas ini tuh bahannya dari apa. Kalau saya bisa buat sendiri, tentu harganya akan menjadi lebih murah dengan kualitas yang mungkin masih di bawah. Tapi kalau diproses terus, sementara dia masih sangat muda. Ini yang tadi saya obrol itu anak usia, dia semester 7 kuliah, berarti yang usia berapa itu? Ya kalau tadi tak tanya 2045, dia 40-an. Artinya mencapai di 45 itu dia menjadi seorang, bisa jadi punya usaha di bidang tadi, kalau misalnya tantangan saya tadi, bisa banget dalam waktu yang dia punya, dengan disrupsi informasi yang dahsyat seperti sekarang. Ya kan? Angka 20 tahun
dari Kebangkitan Nasional ke Sumpah Pemuda dan 20 tahun lagi sampai dengan hari kemerdekaan itu yang 40 tahun itu bisa dilipat lebih pendek dengan disrupsi informasi dan pipa-pipa informasi, pipa-pipa informasi yang banyak seperti saat ini. Saya pikir itu sangat mungkin. Nah, tinggal menebarkan tadi pertanyaan sederhana. 2045 kamu kayak apa? Kamu jadi apa? Berpikir ke situ saja sudah menjadi satu langkah ke depan. Saya jadi teringat seorang khalifah terbaik ya di luar Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang beliau adalah masih cucunya Umar bin Khattab ya. Tapi di masa tabi'in, tapi dia menjadi dalam memerintah yang tidak terlalu lama, dia menjadi kekhalifahan yang sangat makmur ya, sangat sukses. Bahkan zakatnya, zakat infak sedekahnya itu harus diekspor karena saking nggak ada mustahik lagi di wilayahnya. Yang menarik dari si khalifah ini adalah ketika dia dilantik, dia langsung mengatakan, ini akhafullah, saya takut pada Allah, karena dia membayangkan saat dia mati dan dia menjadi khalifah, betapa berat saya dihisap nanti. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang mungkin kalau anak sekarang, wah itu lebih banget ya, terlalu jauh gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya dia memulainya dari akhirnya. Karena dia sudah membayangkan, jika saya menjadi khalifah dan saya harus mati saat itu dan saya harus mempertanggungjawabkannya, gimana ini? Gitu kan. Sehingga di sepanjang pemerintahannya itu, dia optimal. Karena dia membayangkan akhirnya. Bahkan ada satu riwayat yang ketika dia kelelahan, lalu dia ingin istirahat dulu, ditegur sama anaknya. Bahkan anaknya yang negur. Ketika dia mau istirahat dulu, mau menunaikan tugasnya, terus tapi aku harus rehat dulu. Terus, ya khalifah, apa yang menjamin engkau nanti itu engkau masih sehat, masih hidup gitu. Terus dia langsung berdiri dan kembali bekerja. Bahkan anaknya sendiri yang mengingatkan tanggung jawabnya dia sebagai khalifah. Dan memang usianya sangat pendek ya. Usia pendek tapi sukses sekali. Nah, ini kan sebenarnya kalau ini contoh manusia hebat lah, manusia langitan. Tapi kalau kita kembali ke tadi anak-anak kita yang kita tanya, ayo 2045 kamu jadi apa? Maka dia akan memulai dari akhirnya nanti kan. Atau bukan akhir lah, tapi minimal di 2045. Tadi ada yang nanya juga, Pak, kenapa harus 2045? Nah, ternyata kalau saya membuka referensi, bahkan Kementerian Keuangan memberikan materi ini kan sebenarnya karena menurut riset ada bonus demografi di negara kita, di Indonesia, yang luar biasa, sehingga di 2045 itu 60%, ini estimasi ya, 60%-nya itu adalah usia produktif. Artinya sangat dominan usia produktif di saat itu. Artinya anak-anak muda yang masih bisa kerja dan itu melampaui jumlah yang usia pasca kerja, pensiun, atau anak-anak yang belum dewasa. Kan kalau bahasa pajak nih, bahasa pajaknya kan gini, usia dalam kandungan hingga dia menjadi dewasa itu ditanggung negara. Saat dia sudah dewasa dan bekerja, dia lakukan semuanya untuk negara dengan memikul beban pajak gitu kan. Lalu di masa tuanya dia kembali menjadi beban negara gitu. Nah, bonus demografi itu, si pemikul ini jauh lebih banyak. Dan tentu lompatan ekonomi kita akan jauh lebih baik. Nah, ini juga ada informasi yang menarik dari seorang futurolog ya, seorang Anies Mata yang menyebutkan bahwa lompatan kita bonus demografi di Indonesia Emas 2045 ini bisa jadi akan sangat terasa karena terjadi penurunan di negara-negara lain. Karena menurut pendapat para ahli juga di Eropa dan negara-negara maju saat ini, Amerika dan Eropa, justru lagi masalah terhadap kependudukannya. Karena mereka malas menikah, terus penurunan jumlah penduduk ya. Di Eropa itu udah mulai sangat lebih sedikit jumlah penduduknya, bahkan imigran-imigran dari Afrika dan Asia ke Eropa yang mulai dikhawatirkan bangsa-bangsa Eropa itu sebenarnya terjadi karena hukum alam saja. Ketika ada satu tanah yang mulai kosong, ya tentu ada penduduk lain yang masuk gitu. Jadi masalah itu sebenarnya masalah dari di negara Eropanya yang mulai semakin berkurang penduduknya.
coba bayangkan ketika kita sedang melompat nanti di 2045 ini dan terjadi ada penurunan peradaban di negara-negara maju, jadi sangat mungkin kita menjadi bagian dari negara-negara besar itu. Bahkan mungkin menjadi salah satu dari 5 besar kekuatan dunia. Ini bukan hal yang mustahil. Masih ada waktu 21 tahun lagi. Jadi siapa aja menonton ini mungkin dicatat ya, saya ngomong 21 tahun karena saya di tahun 2024. Jadi kalau nanti ada yang nonton ini di entah tahun berapa, tinggal dihitung lagi 2045, tinggal berapa tahun lagi gitu. Dan kira-kira sudah berapa orang yang memiliki pikiran yang sama dengan kita, bahwa kita sedang menanti-nanti kekuatan baru di dunia ini lahir dari negeri yang kita cintai, Indonesia. Oke ya, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.